Oh. Jadi masuk. Ibu, saya mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang semua. Sehat? Sehat ya. Ini pembelajaran kita yang terakhir dalam pembelajaran sosiologi. Mudah-mudahan semuanya menyenangkan. Siang ini belajar dengan baik sebelum kita memulai ujian akhir semester ganjil. Dan sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Boleh ketua pimpin doanya? Kita kursinya Sina, ada depan dulu ya. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pembelajaran, siapa yang tidak hadir? Ibu absen dulu ya. Tanggal berapa hari ini? 23. Alif Rahman. Tak datang ya? Lagi sakit? Andreas? Akila? Ajuku? Denny? Untun? Indah? Jessica? Tadika? Hidup? Torsabari? Kegiatan pramuka ya? Kopi, Ibu Rasendria, Sandra, Vicky, Pintalena, Ibu Windy. Oke. Ada lagi yang sakit selain daripada nama-nama yang sudah disebutkan? Yang sakit yang izin, yang tak disebutkan namanya ada Christian. Oke, baik. Christian hadir ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Kita sudah berdoa tadi, mudah-mudahan pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Rasendrian boleh agak lebih sedikit agak nampak ya. Oke, buka dulu materi kita hari ini itu mengenai apa? Oke, sebelum memulai materi kita hari ini, sebelumnya kita sudah melakukan pertemuan, ya pertemuan sebelumnya sebelum melakukan pertemuan hari ini. Yang masih ingat pembelajaran sebelumnya? Siapa? Coba angkat tangan. Materi kita sebelumnya apa? Masalah kemiskinan. Apa itu kemiskinan? Tidak mampuan orang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tidak mampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Apa ciri-ciri ini kemarin? Dampak dari kemiskinan kemarin? Pengangguran. Berarti kalian semua sudah memahami materi tentang masalah sosial, yaitu dari bidang kemiskinan. Ibu sekarang akan menjelaskan sedikit mengenai masalah sosial
kriminalitas. Setelah kita tahu bagaimana masalah itu timbul karena ada kemiskinan, sekarang kita bahas tentang masalah sosial karena kriminalitas. Oke. Ada sebelum dibuka materi ini, ada yang tahu tentang kriminalitas? Ada yang tahu tentang kriminalitas? Contoh kriminalitas saja dalam kehidupan sehari-hari. Jamret. Terus apa lagi? Pembulian di sekolah. Apakah itu termasuk? Tindakan kriminal termasuk jika membuat seseorang itu meninggal. Ya. Korban yang dibully bisa jadi mereka tertekan dan bisa juga jadi bunuh diri. Itu bisa berdampak pada tindakan kriminalitas. Oke, kita bahas sedikit tentang kriminalitas. Semuanya siap untuk belajar hari ini? Sudah bersih ya, Nak ya? Sekarang kita mulai pembelajaran kita hari ini tentang kriminalitas. Nah, amati video berikut. Tapi videonya tidak bisa diputar. Putar yang ada di sini. Sementara video aksi rombongan pelajar SMA menganiaya seorang nenek di pinggir jalan viral dan membuat geram warga Padang Lawas, Sumatera Utara. Warga berharap pihak kepolisian menangkap dan proses hukum para pelakunya. Video yang viral di media sosial tersebut itu pun membuat pihak warga yang mengaget. Mereka mengucapkan tidak pernah suara warga tersebut yang diduga terjadi di jalan Dekat Sambakawan di Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Memang hal ini tidak pernah seperti itu. Oke. Nah, dari video tersebut, apa yang bisa kalian amati? Bagaimana tanggapan kalian sebagai seorang siswa tadi yang melakukan tindakan kriminal itu? Bisa tergolong tindakan kriminal ya. Nah, bagaimana pandangan kalian sebagai seorang siswa jika hal itu terjadi pada orang tua kalian sendiri? Marah. Pasti marah ya. Ini nenek-nenek malah ditendang seperti itu. Alasan mereka itu apa? Siapa yang bisa memberikan tanggapan? Apa hukuman dan bagaimana upaya kita sebagai seorang pelajar untuk mengatasi masalah tersebut? Bagaimana upaya kalian menanggulangi masalah itu? Ada yang bisa menjawab? Andre? Bagaimana pendapat Andre jika hal itu terjadi pada nenek Andre? Bagaimana upaya Andre menanggulangi masalah itu? Kalau saya sih saya balas, Bu. Balas? Ada tanggapan yang lain? Setelah dibalas, berarti kalau nenek Andre ditendang oleh orang lain, setelah itu Andre akan membalas hal tersebut. Iya. Berarti itu upaya yang Andre lakukan. Siapa lagi yang bisa? Siti? Mungkin dilaporkan ke tindakan wajib dikasih hukuman biar dia sadar. Oke. Banyak pandangan mengenai video yang viral tadi. Iya kan? Yang satu Andre bilang saya akan membalasnya, Bu. Saya tidak suka yang hal seperti itu. Kalau nenek saya ditendang ya saya tendang balik. Iya kan? Tipe dan kita itu berbeda-beda. Cara kita meluapkan emosi itu berbeda-beda. Tetapi hal tersebut kalau masih bisa ditanggulangi dengan cara kekeluargaan, kan ada hukum. Kita bisa melaporkan kepada hukum. Kalian sebagai siswa mungkin kalian bisa memberitahu kepada guru atau orang tua kalian. Jadi itu yang bisa kita lakukan sebagai seorang siswa. Itu salah satu bentuk kriminalitas. Banyak lagi kriminalitas yang terjadi. Bahkan di sekolah banyak kriminalitas. Salah satunya tadi pembulian yang berujung kepada
kejahatan. Itu bisa jadi tindakan kriminal. Kita lanjut. Lanjut ya. Pengertian kriminalitas. Nah, kalian harus tahu apa itu kriminalitas secara umum. Coba baca di sini loh. Keraskan suaranya sedikit nak. Pengertian kriminalitas. Kriminalitas berasal dari kata krim, artinya kejahatan. Kriminalitas adalah semua perilaku warga masyarakat yang bertentangan dengan norma-norma hukum pidana. Oke. Bisa dipahami maksudnya? Apa? Semua perilaku yang menentang norma-norma hukum. Semua perilaku yang menentang norma dan norma hukum pidana. Salah satu bentuknya adalah yang kedua, pencurian. Pencurian tidak hanya terjadi di dalam masyarakat luas. Kalian di SMA sudah belajar hal-hal seperti itu. Contohnya seperti apa? Kita sudah mulai mencuri-curi. Mencuri hak orang lain, mencuri pena, mencuri buku orang lain, dan mencuri hak orang lain. Itu salah satu dasar untuk kalian menjadi seorang yang melakukan tindakan kriminal. Belajar dari sekarang sampai kalian besar nanti akan terbiasa. Jadi bisa dipahami? Sudah melanggar norma hukum. Kalau sudah melanggar norma hukum berarti itu tindakan kriminal. Ya. Tindakan kriminal berbeda dengan penyimpangan sosial. Tidak semua penyimpangan sosial itu dikatakan kriminal. Tetapi kriminal masuk kepada tindakan perilaku menyimpang. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Jenis-jenis kriminal. Yang pertama ada jenis tanpa korban. Kriminal ini kenapa tanpa korban, Bu? Padahal kriminal ini kalau kita lakukan ada korban, pasti ada korban. Baru kita masuk penjara atau tindakan pidana. Iya tak? Yang tanpa korban ini seperti apa, Bu? Tindakan tanpa korban ini yaitu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang membahayakan dirinya sendiri saja, tidak membahayakan orang lain. Berarti hanya dia melakukan tindakan kriminalitas itu. Contohnya seperti apa? Nah, mencuri ada korban tak? Ada korban tak? Ada. Kalau tanpa korban? Narkoba. Narkoba adalah salah satu tindakan kriminal yang tanpa korban. Dirinya sendiri yang melakukan kesalahan. Oke? Yang terorganisir. Sudah ada rencana yang sudah tersusun. Contohnya apa? Pembunuhan. Bisa semua naik Bu ya. Kerah putih. Kalau kerah biru? Ada istilah kerah putih, ada lawannya kerah biru. Ada kaya, berarti ada miskin. Kerah putih, tindakan kriminal yang dilakukan oleh oknum pemerintah atau orang-orang yang memiliki jabatan tinggi. Para pejabat yang biasanya melakukan tindakan kriminal ini. Istilahnya adalah kerah putih. Bahaya kerah putih dibandingkan daripada kerah biru. Kerah biru adalah tindakan kriminal yang dilakukan oleh masyarakat kelas bawah. Yang levelnya rendah, maaf kata. Mereka yaitu tindakan yang mereka lakukan adalah pencurian. Mana menurut kalian yang lebih membahayakan antara kerah putih dengan kerah biru? Kerah putih. Bahaya kerah putih ini. Ini sangat-sangat menghancurkan masyarakat, tetapi dengan jalan yang tidak nampak, gitu ya. Kalau ini jelas, langsung dapat hukuman. Nebang pohon aja langsung dapat hukuman. Iya kan? Tapi ini belum tentu. Tapi sangat-sangat membahayakan. Korporasi. Ini istilahnya sangat awam untuk kalian. Jarang didengar ya. Korporasi ini adalah tindakan kriminal dengan jalan kerjasama. Biasanya ini adalah kejahatan perusahaan. Misalnya pembuangan limbah.
itu tindakan kriminal. Atau penebangan pohon, atau pembakaran hutan. Itu pembakaran hutan itu bukan tidak disengaja, tetapi disengaja. Banyak yang disengaja, tapi kita tahunya tidak disengaja, ya kan? Ada oknum-oknum di dalam itu yang membuat kejahatan tersebut untuk membuka lahan bagi kepentingan mereka. Itulah korporasi. Ada kerjasama dari oknum-oknum tertentu untuk melakukan tindakan kejahatan. Bisa dipahami? Sampai di sini? Oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Contoh kriminalitas. Yang pertama, coba baca. Hidup. Yang pertama itu contohnya apa? Paling orang. Maling rumah orang. Yang kedua? Tinggal. Begal. Yang ketiga? Tawuran antar pelajar. Apakah kalian pernah melakukan yang ketiga? Tidak pernah. Ada yang pernah? Apa lagi contoh yang lain yang pernah kalian lakukan tindakan kriminalitas? Apalagi selain daripada contoh kriminalitas yang tiga ini yang kalian ketahui? Yang ada di sekolah, contohnya apa? Maling sendal, maling sepatu, ada nggak hukumannya? Ada. Ada maling pena, ada hukumannya? Apa hukumannya? Bisa dikatakan itu tindakan kriminal? Bisa? Bisa? Satu tidak? Bisa tidak, Dan? Bisa. Kenapa bisa? Apa tadi pengertian dari kriminalitas? Melanggar norma hukum. Mencuri pena, mencuri buku, mencuri sesuatu milik orang lain di kelas itu bisa dikatakan tindakan kriminal? Bisa. Salah satu bentuk awal dari tindakan kriminal. Kita lanjut? Boleh berdiri dulu sebelum kita lanjut materinya. Boleh berdiri dulu. Yang di belakang tidak dapat kursi ya, Nak? Tadi dipinjam oleh kelas sebelah kursinya. Boleh berdiri juga. Oke, silakan berdiri yang di belakang. Ya, suaranya. Tepuk semangat dulu sebelum kita lanjutkan. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke. Perlu gerakan pemanasan. Nampaknya si Revan sudah ngantuk ya. Soalnya belum dikasihkan karena
Oke, lebih laju. Satu kali lagi. Oke, oke. Dan semangat. Oke, kampung semangat. Tadi sampai di contoh kriminal. Dari tindakan kriminalitas itu pasti ada dampak di dalam masyarakat. Ya. Kita melakukan sesuatu pasti ada dampak dari apa yang kita lakukan. Begitu juga dengan kriminalitas. Salah satu dampak dari kriminalitas adalah coba baca itu. Satu, merugikan pihak lain baik material maupun non material. Betul tidak? Betul. Merugikan pihak lain sama pihak korban. Yang kedua, Merugikan masyarakat secara keseluruhan. semua masyarakat pasti akan dirugikan. Yang ketiga, Merugikan negara. Yang keempat, Mengganggu stabilitas keamanan masyarakat. jelas keamanan di dalam masyarakat pasti akan terganggu. Yang kelima, Mengakibatkan trauma kepada para korban. jelas trauma mengakibatkan tindakan kriminal pasti mereka akan mendapatkan trauma. Trauma yang kalian dapatkan saat kalian dipukul, maka itu akan menimbulkan trauma mendalam bagi kalian. Ada sakit di dalam hati kalian dan juga badan kalian, kalian akan takut ke sekolah jika jumpa dengan pelaku tindakan tersebut. Jadi itu akan menimbulkan trauma, ya Nak ya? Saya terangkan sampai di sini. Sedikit lagi. Faktor penyebabnya adalah yang pertama, Kesenjangan sosial. yang kedua, tiga, orang pribadi, empat, lima, yang ketujuh, yang sangat menarik di sini adalah penegakan hukum yang masih tebal. Biasanya orang-orang yang tidak memiliki jabatan tinggi mereka akan langsung ditindaklanjuti. Ya Kak? Karena dengar berita nenek-nenek yang mengambil kayu bakar di dalam rumah seseorang, tetapi langsung ditindaklanjuti karena apa? Karena dia tidak punya kuasa. Ya, di dalam masyarakat dia tidak punya wewenang dan tidak punya apa-apa, maka dia langsung ditindaklanjuti. Tapi beda hal dengan Sambo, ya kan? Yang melakukan tindakan yang begitu sangat-sangat kejam, lama untuk ditindaklanjuti. Adil lah ya? Itulah negara kita. Penegakan hukum masih tebal, berat sebelah. Yang terakhir faktor ekonomi, faktor yang sangat mendasar, faktor utama dari tindakan kriminal. Orang kalau sudah tercukupi semua kebutuhan tidak akan melakukan tindakan kriminal. Tapi kalau tidak cukup kebutuhan hidup kita bahkan untuk membeli susu, makanan, kebutuhan pokok, pangan, papan, sandal tidak cukup, maka kalian bisa akan melakukan tindakan kriminal. Jika ada niat dan juga kesempatan terpaksa melakukan hal tersebut. Banyak orang yang seperti itu sekarang. Ya tak? Ada. Kalian juga seperti itu? Ya, ada. Solusi, nah ini terakhir, solusi untuk
tindakan kriminal tersebut. Yang pertama, tindakan tegas dari pihak hukum. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Hal utama yang paling penting adalah bagi seorang anak adalah meningkatkan peran serta orang tua. Jika orang tua di dalam masyarakat sudah melakukan tindakan yang baik kepada anak, sudah mengajarkan kepada anak hal-hal yang baik, maka seorang anak di dalam masyarakat akan melakukan tindakan-tindakan yang baik. Ya? Ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Nah, ini tindakan preventif dan represif secara garis besarnya. Sampai di sini sekilas materi tentang kriminalitas. Jadi kemarin Ibu sudah share untuk tugasnya, LKPD-nya juga Ibu sudah share. Kalian sudah buka materinya? Sudah. Nah, kalian sudah buka materi dan LKPD yang Ibu bagikan. Ibu sudah bagi materi kelompoknya buat makal ini di kertas karton dengan sebenarnya mungkin. Silakan kelompok yang tampil hari ini maju ke depan, lakukan presentasi secara singkat saja, ya. Silakan. Pesawat terbang. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari nomor 2 ingin mempresentasikan tentang masalah sosial tentang kriminalitas. Nomor 2 yang beranggotakan Indi Olivia, Siti Turjana, Disitu Pratama Untung, saya Rasidya Negara, Radia, dan Silma. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dibacakan oleh Silma. Ada Silma di sana. Keraskan suara sedikit Silma. Singkat saja ya, Nak ya. Kriminalitas sebagai masalah sosial. Kriminalitas adalah suatu tindakan sosial yang dilakukan oleh individu atau sekelompok individu yang tujuannya mencari keuntungan semata tanpa memperhatikan akibat yang diterima dari tindaknya tersebut. Kriminalitas mengakibatkan rusaknya tatanan hidup masyarakat karena ada pihak-pihak yang merugikan, mengganggu keamanan. Selain itu, kejahatan berat seperti korupsi, terorisme, pengedaran, narkoba dapat merusak serta menghancurkan eksistensi bangsa dan negara. Perubahan sosial dapat memicu kriminalitas di masyarakat karena perubahan sosial menyebabkan terjadinya perubahan gaya hidup di masyarakat. Perubahan gaya hidup yang semakin tinggi sedangkan pendapatan yang tidak meningkat dapat mengakibatkan perilaku kriminalitas. Apa yang dilakukan lagi orang di situ silakan. Salah satu contoh kejahatan kriminalitas Ada pesannya sih, Dok. Nah, coba dipahami teman-temannya. kejahatan pramuti. Kejahatan pramuti adalah kejahatan yang dilakukan oleh kaum elit, penguasa atau para pejabat yang mempunyai peran dan fungsi strategis atau akses kebijakan strategi melalui korupsi, serangan dan penipuan yang sangat merusak serta menimbulkan korban yang bersifat massal.
Banyak ahli yang mengatakan bahwa tipe kejahatan seperti ini merupakan dampak dari proses perkembangan ekonomi yang terlalu cepat yang menekankan pada aspek material belaka. Pada awalnya, gejala ini disebut business crime atau economic criminality. Golongan orang putih menganggap dirinya kebal terhadap hukum dan sarana pengendalian sosial lainnya karena kekuasaan dan keuangan yang dimilikinya sangatlah kuat. Faktor penyebab kriminalitas. Faktor penyebab kriminalitas itu ada 5. Yang pertama, terjadinya perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Seperti perang dan bertambahnya pengangguran. Yang kedua itu ada pemerintah itu yang lemah dan buruk. Jadi makin banyak kesempatan untuk para kriminalitas untuk membuat kejahatan. Yang ketiga ada masalah kependudukan dan kesulitan ekonomi, baik lagi pembelajaran sebelumnya tentang kemiskinan. Terus pengembangan sikap mental yang keliru, misalnya ambisi yang berlebihan untuk menaikkan status membuat seorang melakukan sesuatu. Jadi untuk mendapatkan tahta itu dia harus melakukan sesuatu pada yang di atas. Kurangnya model teladan dan orang yang dituakan. Jadi tidak ada model yang dijadikan panutan atau dijadikan senior. Sujono Sukanto menyatakan bahwa tindakan kriminal disebabkan oleh kondisi-kondisi dan proses sosial yang menghasilkan perilaku. Jadi faktor itu disebabkan oleh 5 faktor tersebut. Selanjutnya akan dibacakan lagi oleh Siti. Penanggulangan kriminalitas. Penanggulangan kriminalitas itu ada 2, yaitu cara preventif dan cara represif. Kalau cara preventif adalah cara penanggulangan dengan pola mencegah seperti himbauan dan pengumuman. Yang kedua, cara represif adalah cara penanggulangan dengan pola yang keras seperti penangkapan dan pemenjaraan. Lanjut dibacakan oleh ini. Teori munculnya tindakan kriminal yaitu optimator perilaku menyimpang ditentukan oleh sebuah baik sebuah masyarakat mampu menciptakan keselarasan antara aspirasi warga masyarakat. Teori ketegangan dan Lanjut dibacakan oleh Nuralia. Teori asosiasi diferensial. Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang berkeahlian dalam perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencangkup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Adakah kelompok yang bertanya? berikan pertanyaan mengenai kriminalitas. Sebut nama dan Oke, silakan. Andre, kalau kelompok 2, 3, 4, 5, silakan. Andre, silakan Andre. Ya Bu. Ya, silakan ini. Oke, baiklah. Sini saya mewakili kelompok 1. Saya akan bertanya mengenai kelompok 2. Apakah seseorang siswa atau seseorang siswa yang melakukan kriminalitas bisa dipenjarakan? Oke, ya. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya lagi? Soal nomor 2 ada lagi? Lanjut. Silakan. Lalu lanjut aja. Silakan nama saya pertanyaan dari kelompok 3. Apa
apa saja yang mendasar, contoh-contoh apa saja yang mendasari dari kriminalitas. Apa yang mendasari tindakan kriminalitas? Bagus, terima kasih kepada kita. Lanjut, ada soal lain bertanya? Silakan dijawab. Oke, baik. Mohon berikan kami waktu untuk berdiskusi. Kira kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Denny. Apakah seorang siswa yang melakukan kriminalitas bisa di penjara? Jawabannya tergantung kejahatan apa yang dilakukan. Kalau kejahatan yang berat itu mungkin bisa dipenjarakan dan dimasukkan ke penjara. Kalau dalam tahap ringan mungkin diberikan sanksi dari pihak sekolah. Oke, Itu jawaban dari kami. Kalau bisa diterima. bisa. Terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari kakak kita. Pertanyaannya, apa saja yang mendasari dari timbulnya kriminalitas? Yang pertama ada perubahan sosial, ekonomi. Contohnya ketika banyak pengangguran, maka akan banyak kriminalitas yang terjadi. Yang kedua, masalah kependudukan dan kesulitan ekonomi. Kemudian namanya pemerintah. Itulah yang mendasari dari kriminalitas yang dapat saya jelaskan. Baik, terima kasih. Terima kasih Kak Tinta. Sekarang ditutup. Sekian presentasi dari kelompok 2. Bila ada yang kurang mau dijelaskan, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdiri dulu sebentar kelompok. Saya ada 2 pertanyaan dari teman kalian. Boleh tepuk tangan untuk pertanyaan pertama. Bukan yang pertama pertanyaannya adalah apakah seorang siswa yang melakukan kriminalitas bisa dipenjarakan? Bisa. Jika tindakan mereka itu tadi melakukan tindakan yang berat, yang mungkin tidak menjadikan seorang korban. Kalau hanya bully itu banyak tipenya, ya. Kalau hanya sekedar mencuri biasa saja tidak menimbulkan korban jiwa atau sebagainya, itu tidak akan dipenjarakan. Mungkin dari cara kekeluargaan saja. Apa-apa saja yang mendasari dari kriminalitas? Yang pertama, betul sekali, hal yang sangat mendasar dari tindakan kriminalitas itu adalah pengangguran. Kurangnya perekonomian. Kalau sudah kehidupan kita tidak mencukupi, maka itu akan mendasari tindakan kriminalitas. Sampai di sini bisa dipahami? Oke. Terima kasih untuk kelompok berapa? 2. Atas untuk presentasinya. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah mempersiapkan. Setelah selesai tadi diskusi kelompok, semua sudah paham mengenai materi kriminalitas. Apa itu kriminalitas, faktor yang menyebabkan kriminalitas, bentuk-bentuk kriminalitas, dampaknya seperti apa, dan juga cara mencegahnya seperti apa. Solusinya seperti apa untuk menangani masalah kriminalitas. Nah, di sini
pembelajaran ini, kemarin Ibu sudah buka link quiz ya untuk pertemuan sebelumnya. Sekarang ada link quiz juga, tetapi akunnya Ibu di sana, di sini Ibu tidak bisa masuk akunnya. Agak susah. Jadi kemarin Ibu sudah bagikan ke kalian soal-soal yang ada di LKPD. Ya, LKPD kalian Ibu sudah bagikan, silakan dibuka HP-nya. Kalian boleh buka atau Ibu coba dulu. Kita sudah berapa menit? Jam berapa kita pulang hari ini? 2.45. Oke, 2.45. Berarti masih ada waktu ya. Beberapa menit lagi. 5 menit. Silakan dikerjakan soal yang ada di LKPD kalian. Buka HP-nya, buka link LKPD yang dibagikan semalam, kerjakan soalnya. Kesimpulan dari kriminalitas. Ya. Silakan dibuat kesimpulan dari kriminalitas soalnya nanti Ibu share. Buka linknya. Buat kesimpulan dari materi hari ini dulu. Berkelompok silakan disimpulkan. Nanti ada salah satu dari kalian yang menyimpulkan materi secara menyeluruh. Silakan dikerjakan kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Pengertian kriminalitas, dampak kriminalitas, solusi yang ditimbulkan, dan juga contoh-contoh kriminalitas. Silakan dibuat, boleh kerjakan waktu dalam waktu 3 menit. Nanti simpulkan 1 orang ke depan. Nah, silakan. Kelompok Ibu kasih waktu 3 menit ya. Silakan dikerjakan. Kerjakan. Silakan dibuat kesimpulannya. Diskusi bersama. Buat kesimpulan dari materi kita hari ini. Kesimpulannya saya, ya tulis kesimpulannya. Ya kelompok 3 juga. Ada yang presek tadi sekarang. Silakan. Sudah selesai? Jangan tinggi lagi ya. Ya, silakan satu orang
Maju ke depan. Boleh menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Silakan. Boleh, silakan. Ayo. Baiklah, saya akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita belajar tentang kriminalitas. Kriminalitas itu suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat yang bertentangan dengan norma hukum. Terus dampak dari kriminalitas itu menyebabkan trauma bagi korban dan merugikan negara. Terus faktor penyebab kriminalitas yang pertama banyaknya pengangguran itu menyebabkan banyaknya orang ingin berbuat jahat. Yang kedua pemerintah yang lemah dan banyaknya korupsi pemerintah. Jadi makin banyak kesempatan bagi kriminalitas itu membuat kejahatan. Yang ketiga faktor ekonomi, banyaknya orang-orang yang miskin dan pada akhirnya dia memilih jalur kejahatan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya bisa memahami tentang kriminalitas sudah disimpulkan oleh temannya. Jadi nanti kita jumpa soal mengenai kriminalitas, kalian sudah bisa menjawabnya. Kita sudah belajar tentang kemiskinan, kriminalitas, semua masalah yang ada di dalam masyarakat. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah kalian mengerti? Menyenangkan. Sayangnya kita tidak bisa mengikuti kuisnya. Jadi membagikan link kuisnya. Kalian boleh mengikuti pembelajaran berikutnya. Ya, dan tidak bisa ibu bagi soalnya nanti kalian kerjakan di rumah jadi pekerjaan rumah nanti dikumpul setelah itu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Pembelajarannya juga sudah menyenangkan. Apakah menyenangkan? Terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Ibu mohon maaf, kita tutup dengan doa dulu, baru boleh kita pulang. Silakan ketua selesai pembelajaran kita. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terlebih dan kurangnya ibu sekali dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong suaranya ya, Nak. Halo Bu Endah. Ya, Bu Sofi sudah selesai ya untuk PPL-nya. Iya, Bu. Oke, baik. Untuk PPL rencana aksi keempat, begitu dari segi pembelajaran, penerapan model, kemudian pelaksanaan penilaian, itu sudah tidak ada masalah ya, karena sudah melalui perbaikan-perbaikan dan masukan dari rencana aksi yang pertama, kedua, tiga, jadi yang keempat ini sudah ada perbaikan begitu. Penerapan model sudah sesuai, sudah
manajemen waktunya juga sudah bagus, begitu ya. Cuma tadi mungkin awal kan terkendala sinyal, gitu ya. Iya Tapi Bu, nggak di awal. apa-apa. Tapi nanti saat hujan kompre, gitu, nanti diupayakan cari tempat yang sinyalnya bagus, begitu ya. Siap. Karena nanti untuk ujian kompre kan maraton, dari sehari atau 2 hari itu semua mahasiswa ujian kan, gitu. Nah, untuk apa? Setelah ini ya video pembelajaran yang 50 menit diunggah, kemudian diedit 15 menit ya Bu ya. Iya Bu. Diunggah di Siap. LMS. Nggih, siap. Itu anak-anaknya tadi aktif gitu ya, mengikuti pembelajaran dengan baik. Begitu. Ya, salam untuk anak-anak semua yang ada di Riau ya ini ya. Di Karimun Ibu. Oh Di ya, Karimun. SMA 5 Karimun ya. SMA 5 Karimun Bu. Semua. Siang anak-anak semua Ibu. Nyampai. Oh ya, selamat siang. Rajin belajar ya. Semoga tercapai semua cita-citanya. Ya, Bu. Ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti PPL-nya Bu Sofianti dengan baik ya. Rajin-rajin dan aktif-aktif semua gitu. Gitu Bu Sofi dari saya. Oke Ibu. Oke. Silahkan Ibu Tri. Bisa nanti. Sofi, Iya, mungkin Bu. Putri masih menguji disertasi. Tadi kan pesan seperti itu. Iya Bu. Oh ya, nanti Putri kemungkinan akan memberi masukan melalui LMS ya Bu ya. Siap Bu. Jadi video 50 menitnya segera diunggah begitu. Oke. Berarti boleh dimatikan Bu? Oh iya, silahkan. Saya pamit ya. Ya Assalamualaikum. Ibu, terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu, boleh. Terima kasih. Oh ya, sama-sama anak-anak semua. Rajin-rajin semua ya. Siap Ibu.